bagi-bagi waris ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menimba ilmu untuk kita amalkan setelah kita pahami secara benar. Terakhir materi di majelis yang mulai ini tentang akhir dari perjalanan harta. Telah disampaikan ilmunya bahwasanya ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Sebagaimana yang Rasulullah gambarkan, ternyata ending dari harta yang selama ini Bapak Ibu kumpulkan, yang pertama adalah ma'akalta afnaita. Yang kita makan maka akan menjadi kotoran. Ini ending harta kita. Ya, apakah mau yang Bapak Ibu kumpulkan jadi kotoran semuanya? Kalau mau ya udah di makanan aja, gitu kan? Atau yang kedua, malabista ablaita. Apa yang kita pakai, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, apalagi banyak yang kita pakai, ablaita, semuanya akan ditanggalkan, ditinggalkan semuanya itu, akan usang, bajunya sobek, mobilnya penyok, ya, rumahnya dirayapin, ambruk semuanya itu. Apakah untuk itu harta kita? Kalau mau silakan. Atau yang ketiga, wa ma anfaqta abqaita. Ya, adapun yang engkau belanjakan di jalan Allah, baik itu zakatnya, wakafnya, sedekahnya, infaknya, itulah yang akan kita miliki, itulah yang akan kita nikmati. Tapi itu tidak semuanya kan. Zakat berapa persen? 2,5%. Yang 7,5-nya kemana? Ini kalau nggak pernah sedekah, nggak pernah wakaf, hanya zakat aja, 7,5%-nya kemana? Pertanyaan. Atau ibu yang menambah antara zakatnya, sedekahnya, infak, wakafnya maksimal 1/3. Betul nggak Pak? Itu yang kita miliki. Ya, itu yang kita nikmati nanti hanya 1/3 saja. Itu pun kalau karena Allah. Kalau karena ria, udah hilang semuanya itu. Betul nggak Pak? Nah, kalau tadi taruhlah ya maksimal 1/3, berapa sisanya? 2/3. Kemanain itu? Ujungnya akan diwariskan. Betul ya? Akan kemana? Diwariskan. Nah, maka kemarin di mukadimah sebagai prolog masuk ke syariat waris, ada 4 hal agar hartanya berkah ketika kita mewariskan. Kalau boleh saya tanya, kira-kira pahala wakaf dan pahala waris itu besaran mana? Mewakafkan atau mewariskan? Wakaf. Ayo diperdebatkan. Kira-kira Bapak Ibu sampai malam ini, mana yang pahalanya besar ketika Bapak Ibu mewakafkan dengan mewariskan? Ya, baik. Dilihat dari status hukumnya aja dulu. Wakaf dan waris statusnya sama atau beda? Beda. Kalau wakaf hukumnya apa? Wajib enggak? Wajib enggak Bu? Hanya sampai ke mustahab, dianjurkan, enggak sunnah juga. Betul? Ada enggak dalil yang disunahkan berwakaf ketika mustahab? Ditekankan aja. Ya,
Mustafi anjurkan untuk berwakaf. Karena wakaf ini pahalanya nggak terhenti, walaupun yang berwakaf telah wafat, nggak akan terhenti, gitu kan? Tapi hukumnya tidak wajib kan? Kalau zakat sudah pasti wajib, ya. Nah, kalau waris kira-kira hukumnya wajib atau sunnah atau makruh atau haram? Nah, wajib nggak waris ini? Kira-kira wajib nggak Pak? Mau tidak mau dipaksa Bapak Ibu, dipaksakan mewariskan harta kepada anak-anak kita, dipaksa dengan cara-cara Allah. Dan cara inilah ya Allah pilih. Mau tidak mau ujungnya 2/3 itu akan Bapak Ibu wariskan. Tapi ingat dengan cara apa? Dipaksa dengan cara Allah. Maka kalau saya lihat, saya gambarkan, komparasikan 2 ayat tentang harta. Pertama di surah At-Taubah ayat ke-60 tentang harta zakat, dan di surah An-Nisa ayat ke-11 tentang waris. Dulunya harta itu semuanya Allah yang ambil kendali. Yang 8 golongan tuh keputusan siapa? MUI atau Allah kira-kira? Ya Allah kan. Itu Allah yang menentukan siapa orangnya, dan besarannya pun Allah menentukan zakat itu. Maka ending ayatnya itu hampir sama Pak. Coba cek atau 60 ujungnya apa? Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Itu ending ayat zakat. Ending ayat waris ayat ke-11 sama. Fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Tapi ada perbedaan. Di ayat zakat Pak, data. Pertama sama-sama menggunakan kalimat fariidhah. Apa itu fariidhah? Fariidhah adalah sebuah kewajiban, sebuah ketetapan yang langsung Allah yang menetapkannya, Allah yang langsung mewajibkannya tanpa melalui kaidah-kaidah fikih itu. Ya, kalau Bapak belajar usul fikih itu kan kaidah-kaidahnya kan. Contoh misalkan ketika ada hadis atau ayat yang menggunakan kata kerja amar fil amr, maka kaidahnya adalah kullu amrin dalal wujub. Ketika ada fil amr maka menunjukkan kewajiban. Itu kaidahnya. Kalau harus nggak butuh itu, karena satu sudah fariidhah, kewajiban, ketetapan yang langsung Allah wajibkan sendiri. Ya, Rasul nggak campur tangan, para nabi, para mereka nggak campur tangan, apalagi para ulama nggak ada campur tangan. Karena itu khalis murni Allah yang menetapkan langsung. Innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu. Sungguh Allah telah menetapkan berapa bagian masing-masing ahli waris dan siapa orang-orangnya. Luar biasa. Ini kata fariidhah. Nah, maka di sini ada 2 cabang nih, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kira-kira faraid atau waris ini fardu apa nih? Fardu ain atau fardu kifayah? Dua-duanya. Fardu kifayah bagi siapa yang belajarnya kayak gini nih, fardu kifayah. Kalau fardu ain harus semuanya belajar Pak. Fardu kifayah bapak yang mewakili, ibu yang mewakili. Alhamdulillah ibu yang mewakili bukan yang diwakili. Mending mana Pak? Yang menggugurkan, apa yang digugurkan? Ya silakan pilih. Ya, kita nggak maksa, gitu kan ya. Emang sih susah ada sebagainya. Bagi yang nggak belajar, kalau kita belajar, insya Allah nggak ada yang susah. Insya Allah nggak ada yang susah. Itu fardu kifayah belajarnya, tapi menerapkannya, mengamalkannya, mengaplikasikannya fardu apa? Fardu ain. Walaupun Bapak Ibu nggak belajar, ketika ada kematian salah satu keluarganya, wajib aini melaksanakan, menyelesaikan waris dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Ya, fardu ainnya seperti sholat yang 5 waktu itu. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang berani nggak mau sholat tanpa alasan? Mungkin perempuan ada alasan ya Bu ya, karena nifasnya, karena haid. Bagi laki-laki ada alasan nggak Pak? Nggak ada halangan. Maaf Ustaz, saya nggak sholat isya, ada halangan. Nggak ada cerita gitu Pak ya. Nah, bicara masalah sholat, saking fardunya nggak berani kita ya Pak. Tapi kenapa bicara waris masih banyak yang tidak menaik, padahal hukumnya sama dengan sholat fardu. Karena fardu juga kan. Oh itu fardu tadi ya, kewajiban yang langsung Allah tetapkan. Fariidhatan minallah. Itu penekanannya. Tapi masih aja manusia itu ngeyel. Karena merasa duit itu dihasilkan oleh diri sendiri. Itu yang membuat hati terputarkan. Terserah gue dong, gitu kan ya, mau bagi-bagi.
Nah, disinilah kesombongan manusia itu. Padahal sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara pandangnya itu, ketika orang tua kita wafat, bukan berarti harta orang tua kita langsung ke anak. Enggak seperti itu caranya. Gimana? Ketika ayah kita wafat, ibu kita wafat, kemana harta itu? Kembali ke Allah, sang pemilik itu. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Allah yang mewarisi semuanya. Ada nama Allah Al-Waris, betul kan? Al-Waris, yang maha mewarisi. Allah ambil semuanya itu. Nah, ketika Allah ambil, Allah transfer lagi kepada siapa? Ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Suka-suka Allah. Nah, di sini ujian keimanan, ujian keyakinan dengan apa yang Allah tetapkan. Jangan lihat besar kecilnya. Itu sudah pasti adilnya, sudah pasti menenteramkan, sudah pasti berkahnya. Bagi rata aja lah. Nah, bagi rata itu adil nggak kira-kira? Menurut siapa? Ya kan? Nah, di sini ya, fariidatan minallah. Di zakat datar ayatnya wallahu alimun hakim. Karena sedikit penentangan. Allah Maha mengetahui bijaksana. Di zakat di ayat waris ini ada penentangan innallaha sungguh Allah kana aliman hakima. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kenapa ada kata inna? Karena ada penentangan. Banyak yang tidak meyakininya, dan banyak yang mengabaikannya. Bahkan isyarat Rasulullah itu luar biasa. Jadi saya nyiapin mental, Pak. Kalau ngajar waris itu pasti sepi kajian, sepi peminat, sepi peserta. Alhamdulillah, gitu kan ya. Ini Allah memberikan Bapak Ibu pilihan, luar biasa. Berjamaah pilihan. Dia akan duduk dengan bicara masalah waris, gitu kan. Siap-siap aja mengasap ya, keluar asapnya. Kalau enggak ya, baik. Ini bicara status ya. Fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ini kalau kita paham di sini, yang 2/3 tadi setelah Bapak wakafkan masih ada sisa, ujung apa? Diwariskan. Dan mohon 4 hal kemarin ya. Pertama apa? Pijakannya. Jangan sampai salah. Kalau Bapak lagi bawa mobil ya, ada orang lewat injek apa? Gas apa rem? Kalau salah nginjek gimana? Fatal nggak? Sama. Ketika bicara masalah waris, kalau salah nginjek harusnya rem malah gas, ya nabrak kan, celaka jadi. Ya, nah di sini jangan salah pijakan. Yang kedua, dipastikan apa? Kehalalan hartanya. Ya, ini kita nih ashabul mal yang punya harta, sebelum Bapak wariskan, tolong cek kehalalannya. Jangan sampai Bapak Ibu sebagai orang tua mewariskan harta kotor kepada anak-anak kita. Khawatir nggak berkah. Cukuplah kita yang nggak berkah itu. Karena apa? Karena kehilapan kita. Dan kita sudah bertaubatinya. Jangan sampai kita mewariskan kepada anak-anak kita harta kotor itu. Jujur saja depan mereka. Biar anak-anak kita kedegannya jujur. Dulu ayah khilaf, pernah mengambil yang bukan milik ayah. Ya, jujur mama khilaf, pernah menyuruh ayah untuk dan sebagainya. Jujur saja. Insya Allah dengan kejujuran itu akan lapang hati. Ini yang kedua, halalkan hartanya. Walaupun terkikis, menipis nominalnya, nggak apa-apa, tidak apa berkahnya. Daripada miliaran, bahkan triliunan, kalau kotor, berkah nggak kira-kira? Ya, nanti akan tercabut juga ke ujung-ujungnya. Nggak kerasa. Ya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Masih ingat? Ya. Warma, ridha, berlapang dada, menerima dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, terserah berapa angkanya, pasti itu adil menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kita mendahului kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bikin planning, tapi planningnya salah, gitu kan ya. Udah, bagi rata aja lah, terserah ayah. Ayah kan yang jadi harta selama ini. Ya, tunggu dulu ya. Masalah syariat ini tidak dasarnya kasih sayang. Kenapa Allah ambil kendali itu? Karena kalau diberikan kepada manusia, kepada ayah, kepada ibu sebagai orang tua, pasti dasarnya kasih sayang. Di waris itu Pak Ibu, nggak ada bedanya. Anak yang soleh, yang rajin ke masjid, dan anak durhaka yang rajin ke diskotik, dua-duanya dapat warisan. Ya, kira-kira kalau Bapak Ibu mau nggak ngasih ke anak yang rajin ke diskotik itu warisannya?
nggak mau kan secara nafsu. Tapi Allah nggak seperti itu. Selagi dia tidak membunuh, selagi dia tidak keluar dari agama Islam, masih ada hak warisnya. Walaupun dia durhaka pada orang tuanya, asal tidak membunuh durhakanya, tidak mengurutkan durhakanya, masih utuh hak warisnya. Kalau kita kan enggak. Ketika ada anak yang nggak berbakti, dicoret, kalau digerupiah gitu kan ya, bahkan dikeluarkan dari nasabnya, bukan anak mamah lagi, nggak bisa. Nah, itu harta milik Allah, suka-suka Allah. Bisa jadi di balik semuanya ada hikmahnya. Mungkin sepeninggal ayah ibu, yang anak yang salah-salah tadi bertaubat ketika mereka mendapatkan harta berkah dari orang tuanya. Mereka baru sadar sepeninggal ayah ibunya, gak masalah. Mungkin sekarang bapak ibu belum merasakan manisnya tanaman dari anak kita, tapi mungkin sepeninggal kita, karena keikhlasan kita, kebersihan kita, kesucian jiwa kita, insya Allah berkah ya anak cucu kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang ketiga ya. Siapkan mental untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah pasti adil, pasti menenteramkan dan pasti berkah. Dan yang keempat, pergunakan dalam jalan-jalan kebaikan. Jangan sampai digunakan dalam maksiat. Baik. Kita akan coba masuk ke mukadimah yang kedua tentang ilmu waris ini. Dan malam hari ini saya akan coba 2 poin yang saya sampaikan, cara pandang yang berikutnya sebelum masuk ke dasar-dasar waris ya. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang 3 prinsip dasar dalam ilmu waris Islam. Dan yang ketiga, yang berikutnya yang kedua, mohon maaf, kita akan bahas nanti langkah-langkah ya, langkah-langkah apa yang bagus lakukan ketika ada kewafatan. Baik, yang pertama, prinsip yang pertama adalah prinsip syar'i, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin saya menyelesaikan kasus di mana salah satu kliennya mengatakan, mohon maaf saya sebut sukunya ya, Palembang. Di Palembang itu bagi yang keluar rumah nggak dapat warisan, bagi yang di rumah dapat warisan. Seperti itu Pak budayanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu di Palembang. Nggak tahu di yang lain. Karena banyak konsep-konsep ya. Ada konsep patrimonial yang jalur laki-laki lebih kuat. Ada konsep matrimonial yang jalur perempuan lebih kuat. Ada juga konsep mayorat di mana tertua yang menguasai, dan masih banyak konsep-konsep lainnya yang semuanya berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama adalah prinsip syar'i, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berbicara di negara kita, negara yang mayoritas penduduknya muslim, ini kita malu Pak, karena hanya Indonesia lah yang belum punya undang-undang waris. Padahal kita adalah mayoritasnya muslim, tapi belum punya undang-undang waris. Rancangan aja belum punya. Baru kompilasi hukum Islam KHI yang dipakai di PA, Badan Agama. Itu kan hanya impres ya, Impres Soeharto saat itu tahun 91, sampai sekarang belum berubah. Dan ketika saya kaji, masih ada pasal-pasal di KHI ini yang ada 3 bab ya, tentang wakaf, pernikahan, dan waris. 2 bab berikutnya itu sudah menjadi undang-undang wakaf, undang pernikahan sudah selesai. Tinggal waris 1 lagi yang belum. Ketika kami ajukan, itu kan ya, wah perdebatannya luar biasa nih. Wallahu a'lam. Ini sudah sinyal tanda akhir zaman, di mana ilmu ini adalah awwalu ilmin yunza'u min ummati, ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Nah, maka alhamdulillah 10 salam mempertahankan untuk tidak, istilahnya itu zaman tidak berakhir dulu lah, gitu kan ya, dengan dipelajari ilmu ini insyaallah. Baik, ini pertama, prinsip syar'i, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jelas ya. Jelas apanya? Jelas hukumannya. Baik itu hukuman atau pahala bagi yang melaksanakannya, dan jelas pula ancaman
bagi yang melanggarnya. Ini undang-undangnya. Tilka hududullah. Ketika kalau jelaskan di ayat sebelumnya, ayat 11 dan 12 tentang rincian. Nah, jadi kalau bicara masalah fikih yang paling rinci ada fikih waris, Pak. Itu detail banget. Ilmu pasti itu ilmu waris yang saya lihat. Karena apa? Sudah pasti kok orangnya dan angkanya itu ada di 3 ayat. Ayat 11, 12 dan penghujung surah An-Nisa. Itu pasal-pasal tentang waris. Ayat 13 Allah kemukakan tilka hududullah, itulah undang-undang Allah. Walaupun tadi saya sedikit kecewa ya karena rancangan undang-undang yang kita ajukan ke DPR RI itu masih tertolak. Tapi saya tidak kecewa karena sudah ada undang-undangnya kok bagi seorang muslim. Ini undang-undang kita ini. Itulah undang-undang Allah. Nah, di sini ujiannya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Inilah ya reward yang Allah siapkan. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mentaati hukum syariat waris ini emang berat. Berat nggak Bu? Pak? Berat. Maka ingat, seberat itulah pahala yang Allah siapkan. Jadi itu tantangan kita. Kalau kita merasa berat melakukan ibadah atau amal soleh, hibur coba. Seberat itulah pahala yang Allah siapkan bagi para pelakunya itu. Yudkhilhu jannat, tanpa basa-basi Pak. Di sini nggak ada kalimat dukhul sebelum kalimat yudkhilhu, langsung dimasukin. Kemana? Ke surga. Mengalir di bawahnya sungai-sungai itu, kekal dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rasakan ini. Walaupun nominalnya tidak begitu banyak, tapi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin ya, Allah ganti dengan fasilitas kenikmatan ini lebih dari hak waris yang dapatkan hari ini ya. Sebaliknya, na'udzubillah, ini yang terjadi, pembangkangan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah, ini yang terjadi. Barang siapa yang membangkang, bermaksiat, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hal syariat waris ini. Berikutnya Pak, ya ta'adda hududan, yang melampaui batasan yang Allah gariskan, ia tabrak pasal-pasal itu dengan konsep-konsep tadi. Apakah bagi rata, apakah patrimonialnya, matrimonialnya, itu dia tabrak semuanya. Wa ya ta'adda hududah. Ini Allah rekam ya. Di sini kenapa menggunakan kalimat ya'si wa yata'adda, ada fi'il mudhari? Karena apa? Banyak dan sering yang melanggar itu. Ya. Yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ini ancaman jelas nerakanya, sebagaimana jelas surganya. Coba Bapak Ibu datangkan kepada saya ayat yang menjelaskan tentang sholat masuk surga. Ada nggak Bu? Sholat pahalanya masuk surga, ada nggak? Ada nggak Pak? Nggak ada ya Pak ya. Dia bicara masalah waris, jelas rewardnya dan jelas ancamannya. Tapi kenapa masih banyak orang yang merem, nggak melek gitu? Nah di sini tantangan kita ini. Alhamdulillah dia masih belum salam melek semuanya, walaupun pada isya kajiannya. Melek nggak Bu? Alhamdulillah. Silakan diminum kopinya, airnya. Oh nggak ada ya? Air liurnya aja telan ya. Baik, ini undang-undangnya jelas sekali. Kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin? Maka prinsip yang kedua, setelah pijakannya benar, kembali kepada hukum Allah. Yang kedua adalah segera apa? Segera selesaikan, bukan segera dibagi-bagikan. Banyak orang yang bagi-bagi waris tapi tidak selesai. Nah maka coba, ini warisnya bukan pembagian, penyelesaian. Bukan hanya bagi-bagi fisik, itu bukan goalnya, bukan. Endingnya adalah ma'rifatu kulli warisin haqqahu. Itu saja, sederhana.
Kalau masing-masing sudah sadar dan mengetahui berapa besaran bagiannya, selesai warisnya itu. Tanpa harus pegang fisiknya, nggak harus, itu kan proses. Butuh waktu yang lumayan panjang. Banyak kasus yang kami dapatkan di akhir pekan ini luar biasa. Sampai di depan saya juga berkelahi, adik kakak sudah tua juga berumur, saling lempar. Masya Allah ya. Yang capek siapa, yang ribut siapa. Kasihan orang tua kita. Ini karena anak-anaknya, mohon maaf, menghadapnya dengan apa? Dengan syahwat, dengan nafsu, bukan dengan iman. Maka sengaja waris itu saya ajarkan nggak langsung ke angka-angka. Ketika ada komen keluarga itu nggak langsung, saya berapa bagiannya? Waktu ditanya nggak saya jawab, karena makan chaos. Akalnya sedikit dan banyak. Kuatkan imannya dulu, doakan orang tuanya dulu. Malu kita nih, nggak ada keringat setetes pun kan. Kita tuh nggak ada, ujung dapat aja. Itu harta kaget istilahnya. Nggak ada apa ibu sebagai anak-anak sekarang gitu kan, ada waris orang tua, ada nggak kontribusi kita? Nggak ada. Ujung dapat aja. Suami dapat setengah dari istri yang meninggal karena nggak punya anak, setengahnya tuh suami itu. Padahal baru nikah pak, dapat setengah harta. Cari ya gitu, perempuan tua, kaya raya, sakit-sakitan nggak punya anak. Nikah hari ini besok wafat. Yang diracuni bapak gugur hak warisnya. Baik, segera apa? Selesaikan, ya, segera selesaikan. Dan tadi ya sepakat, selesainya waris apa? Sampai kepada masing-masing harus tahu dan menyadari berapa bagiannya, selesai waris itu. Karena yang kita alami di lapangan tentang nanti ada ketiga ya, nanti saya singgung gitu kan ya. Itu masalah appraisal, itu kan butuh waktu. Menilai bangunan, menilai tanah, itu enggak 1-2 menit, ya kan? Tanahnya dari istrinya, yang ngebangun suaminya, ya sudah lewat 30 tahun atau mungkin 50 tahun sudah lewat rumah itu. Kira-kira besaran mana nilainya, tanah apa bangunan? Ada ketara itu, kan ya? Bangunan menyusut nilainya kan, kalau tanah malah naik gitu kan. Di appraise itu kan lumayan waktunya itu. Berapa nilai, apalagi di kondisi pandemi, beda lagi harganya dengan kondisi di luar pandemi. Nah itu makanya segera selesaikan. Maka sederhana, bisa kok hari ini ada yang wafat, hari ini juga selesai warisnya kalau paham ilmunya. Kadang kita nggak mau tabu. Ini budaya Betawi yang saya alami di lapangan. Ustaz, jangan dulu bicara masalah waris, kubur bapak saya belum kering. Saya bilang, mas ini musim hujan. Ada budaya Betawi seperti itu, Bu. Ya, dianggap tabu bicara masalah. Padahal apa? Itu kemaslahatan semuanya. Kenapa harus segerakan? Supaya jelas ini milik siapa. Kan awalnya milik ibu kita, milik ayah kita. Sebenarnya mereka milik siapa? Rumah yang bayar PP siapa? Kendaraan yang bayar pajak siapa? Yang rawat siapa? Kalau belum jelas miliknya siapa? Coba jelaskan. Ada perpindahan kepemilikan. Ini milik siapa sekarang? Jadi masalah supaya apa? Tidak memakan hak yang bukan haknya. Ada ancaman di angka 10 ya. Ayat 10 mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ir. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa harus segera? Khawatir bapak sebagai kakaknya, ibu sebagai kakaknya misalnya mengambil hak adiknya. Rumah gadang misalkan ya ditempati oleh si kakak, pada itu objek waris untuk adik-adiknya. Karena dia merasa paling tua dan merasa ada sedikit inovasi dari dia gitu kan ya. Itu hati-hati, itu sedang makan para api neraka sepenuh perutnya. Hati-hati. Selesaikan. Gimana selesainya? Kumpulkan adik-adik kita. Ya. Ini ada jatah kalian di rumah ini. Gimana solusinya? Gitu kan. Ya udah Bang, pakai aja dulu. Kan enak kalau begitu kan. Kalau sudah masing-masing tahu,
saham kamu di sini sekian ya, di rumah ini milik kita bersama ya, dengan persentase sekian, kita tergantung jenis kelaminnya laki atau perempuan. Seperti itu, selesai. Kita ngambil solusi. Ini kan ibu kita masih hidup nih, gimana nih, dijual atau tidak? Jadi waris itu bukan jual, enggak mesti. Banyak orang yang jual ke saya, Ustaz, saya terusir karena rumah dijual yang anak saya. Ya, padahal nggak mesti seperti itu solusinya. Ya kan, selama ini masyarakat untuk menjual dan jual bukan seperti itu. Kan bisa ditempati dulu oleh ibunya. Yang penting apa? Kepemilikan sudah bukan lagi milik ayah kita, tapi milik ahli waris, termasuk ibu kita diantaranya. Itu saja sih sebenarnya di waris itu, penyelesaian, bukan pembagian. Pembagian baru eksekusi fisik, gitu kan ya. Ibu udah meninggal nih dua-duanya, bapak ibu udah meninggal, baru nih fisik, gitu kan ya. Ini ada kakak di sana, gimana kak? Udah jual aja dah. Enak seperti itu, gitu kan ya. Yuk kita nilai berapa bangunannya, berapa tanahnya. Nah, ternyata yang sekarang saya tangani itu ada kasus di mana istrinya bawa harta berupa tanah, suaminya yang membangun, dengan ya sudah puluhan tahun sudah nggak layak pakai bangunannya itu. Ini janda duda, ini bawa anak, anak dari si bapak itu nuntut, ini harta waris ayah saya. Tunggu dulu, yang mana? Gitu kan? Ini yang bangun rumah bapak saya. Silakan nilai, masih ada nggak nilainya? Sudah ambruk besar, berarti ada objeknya lagi kan? Sedangkan tanahnya milik siapa? Milik istri, karena ada bawaan sebelum pernikahan itu. Jadi ketika ibu ini wafat, untuk siapa? Untuk anak si ibu ini, bukan anak si bapak. Karena ada dua keluarga di sana kumpul, bawaan istri, bawaan suami. Nah, diperjelas, selesaikan itu, segera selesaikan. Ya, segeranya kapan? Ya, nggak menghitung hari, sesegera mungkin, terserah. Ya, setelah mentalnya siap, ilmunya siap, segera selesaikan. Jangan ditunda-tunda. Karena saya menangani sampai 30 tahun ada Pak. Ya, luar biasa. Ketika ada penunda berarti banyak kematian-kematian yang belum terselesaikan. Bapaknya wafat, belum terselesaikan. Ibunya wafat, belum terselesaikan. Kakaknya wafat, terus sampai pernah saya ngitung berapa kematiannya, sampai 5 per 8. Jadi hitungnya lebar gitu kan. 2 lembar itu saya hitung Excelnya itu. Luar biasa. Kenapa? Penundaan. Ya, tetap ada hitungannya. Nah, maka sesegera mungkin diselesaikan agar jelas siapa pemilik berikutnya sepeninggal ayah atau ibunya yang wafat. Wallahu a'lam. Baik. Alasan yang berikutnya kenapa harus segera? Supaya tidak timbul buruk sangka. Ketika ada kakak kita yang nempatin rumah, buruk sangka adik si kakak menguasai, padahal nggak ada niat sama sekali. Nah, maka segera selesaikan supaya tidak terbuka celah buruk sangka itu. Itu diantaranya kenapa harus segera diselesaikan dan tidak ditunda-tunda. Baik. Yang ketiga adalah akurat. Nah, di sini pertama adalah akurat dalam hal kepemilikan. Ini milik siapa harta ini? Harus jelas. Kan ada 3 macam harta itu kan. Ada harta bawaan sebelum pernikahan. Itu milik siapa harta bawaan? Milik masing-masing. Ya. Coba Bapak Ibu yang hadir sekarang cek. Ada nggak Bapak Ibu yang sampai hari ini aset bawaannya masih ada? Misalkan kendaraan atau rumah atau apa saja. Dan hari ini masih ada. Ini milik siapa? Mutlak milik masing-masing. Tapi ujungnya akan diwariskan. Bapak bawa harta kaya, bawa harta banyak, nikah sama gadis. Hari ini nikah, besok meninggal, harta bapak diwariskan ke istri bapak itu. 1/4 kalau nggak punya anak, bapak yang meninggal. 1/8 kalau punya anak. Itu aja. Ibu sama, gitu kan ya. Ketika ibu bawa harta yang banyak, nikah dengan jejaka, gitu kan ya, ganteng, apalagi ibu nikah hari ini besok wafat, itu setengahnya buat suami ibu. Karena pernikahan tidak melihat usia pernikahan, karena akad saja. Walaupun mohon maaf belum ada hubungan itu kan jadi masalah. Bimujarrodi aqdun nikah,
hanya sekedar akad nikah saja sudah sah saling waris ketika ada kewafatan salah satunya. Ini yang pertama, harta bawaan masing-masing adalah milik masing-masing, tapi ujungnya akan diwariskan kepada ahli warisnya. Jelas? Itu yang pertama, harus akurat. Yang kedua, ada harta perolehan atau harta dapatan. Bapak dapat warisan dari orang tua, ibu dapat warisan dari orang tua. Milik siapa itu? Milik masing-masing. Bapak dapat hadiah dari perusahaan, ibu dapat mahar pernikahan. Milik siapa, Bu? Milik masing-masing. Masih ada, Bu, maharnya, Bu? Masih ada? Habis dimakan, Bu. Saya juga habis, Bu, maharnya dipakai biaya lahiran anak pertama saya. Jadi saya hutang untuk itu. Karena saat lahiran anak saya pertama itu saya juga gak ada pekerjaan waktu itu. Allah bersuara. Ini jadi harta perolehan, harta dapatan. Yang kedua itu milik siapa? Mutlak milik masing-masing. Walaupun dapatnya pasca pernikahan tetap itu milik masing-masing. Ibu sudah nikah sama bapak, orang tua masing-masing sudah meninggal, ada warisan kan? Itu milik siapa? Milik masing-masing. Walaupun dapatnya pasca pernikahan, jangan salah arti. Jadi ada istilah, ada harta biologi ini. Jadi harta yang dimiliki pasca pernikahan milik berdua, enggak seperti itu dipahaminya. Ya kalau prosesnya atau historisnya dengan cara tadi kayak pewarisan kah atau hadiah atau hibah ini milik masing-masing walaupun terjadi pasca pernikahan. Jelas. Ini harus akurat. Pisahkan dulu tuh. Makanya saran saya malam ini sebelum tidur, karena nggak tahu nih usia kita ini sampai kapan. Apakah malam ini terakhir? Mungkin kamu ada yang mau duluan, silakan. Kenapa pada nggak mau? Tadi mau ke surga. Udah pada bau kan ya? Bau apa? Bau surga. Bukan bau tanah ya. Bau surga. Ayo segera ya. Baik. Oke, itu yang kedua. Akurat. Akurat dalam kepemilikan. Nah itu harta apa? Harta perolehan atau bawaan. Ada lagi harta apa? Harta kongsi. Harta bersama. Ada kontribusi masing-masing. Nah ini dua kemungkinan yang kami amati di lapangan. Yang pertama, ada harta bersama yang tercatat rapi. Bapak Ibu kongsi, bangun rumah bareng-bareng, nyicil bareng-bareng, DP bareng-bareng, nyicilnya bareng-bareng sampai beres. Milik siapa itu? Milik berdua, milik bersama. Ketika salah satunya wafat, maka dipisahkan dulu sesuai dengan besaran kongsinya. An-Nisa ayat 32. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabat. Bagi laki-laki mendapat bagian sesuai dengan kontribusi atau perannya. Begitupun perempuan sama. Ya, ada di sini istri bekerja, itu kan ya, dengan izin suami. Yang mendapatkan yang milik ibu, milik istri. Bahwa sama ketika milik bapak, tapi bapak berkewajiban untuk menafkahi istri, itu aja bedanya. Ya, bukan berarti harta istri, harta suami. Nggak seperti itu ya Bu ya. Harta istri, harta suami, tapi suami wajib menafkahi istri. Ah, seharusnya pusing, udahlah gajian saya mah sama istri saya aja dikelola. Ada kan kayak gitu ya? Banyak seperti itu kan. Jadi milik siapa tuh hartanya? Yang ngelola siapa? Ibu kelola tuh. Jadi kontrakan, jadi perusahaan, jadi apa? Ibu yang ngelola. Tapi di rumah, gitu kan ya. Ibu rumah tangga tapi ngelola gaji si bapak, suami ibu. Hasil dari itu kira-kira milik siapa itu? Ada kontribusi nggak Bu? Kira-kira Bu? Ibu? Ada. Ini kalau bapak nyewa financial planner berapa gajinya Pak? Gitu kan? Ini istri bapak sendiri yang ngelola, gitu kan ya? Digaji berapa Bu? Halo? Nggak digaji Bu? Kenapa nggak minta? Baik. Nah di sini ya, ketika ada kongsi dan tertulis kongsinya, maka ada pemisahan aset dulu. Ketika suaminya wafat, ya, jadi
akuratkan dulu tuh, mana milik suami berupa harta bawaannya, harta dapatannya, plus harta bersama setelah dipisah sesuai kontribusi dia. Ternyata pas dicek karena ibu teliti gitu kan ya, rumah ini kongsi suami istri saya dan si bapak gitu kan, suami yang wafat gitu kan ya. Ini catatannya, dari mulai pembelian tanah, pembangunan, semuanya ada persentasenya. Dilihat ternyata persentasenya adalah 70-30, 70 suaminya, 30 istrinya. Mungkin seperti itu catatannya. Berarti yang jadi objek berapa persen? 70%. Ibu sebagai istri ambil dulu 30%, plus dapat hak dari yang 70% ini. Jelas Bu? Ketika kategorinya harta bersama. Tapi ada yang kedua, yang tipenya apa? Tidak tercatat. Kebanyakan nggak tercatat. Saya tanya, rumah sekarang milik siapa itu? Mobil itu milik siapa? Jangan lihat sertifikatnya, jangan lihat STNK-nya. Ya, di sertifikat sih nama istri, di STNK sih nama istri. Tapi tanya coba ke si bapak, Pak, ini mobil milik siapa? Bareng-bareng mah, pinjam nama aja. Mungkin nggak Bu? Jadi milik siapa tuh mobil itu? Milik bersama nggak? Numpang gitu kan ya. Itu, coba perjelas lagi. Mumpung masih hidup dua-duanya, gitu kan ya. Perjelas lagi. Ketika ada harta bersama tadi, kalau tercatat alhamdulillah itu yang luar biasa. Kalau nggak tercatat, ini kebanyakan di lapangan kami temukan nggak tercatat. Makanya timbullah istilah harta gono ini dibagi dua rata, gitu kan ya. Ini bagi yang tidak tercatat yang kami amati. Kenapa? Karena kasus di Indonesia ini banyak suami-suami yang lalai nafkah kepada istrinya. Ibu rumah tangga itu digaji nggak kira-kira? Harusnya dikasih nafkah, betul nggak Bu? Mau tahu dalilnya Bu? Wah, cari dalil sekarang. Pembelaan. Ya. Surah At-Thalaq ayat ke-6. Itu konsep nafkah bagi siapa? Bagi perempuan yang bapak ceraikan, yang masih dalam badan hamil. Bayangkan Bu, ketika hamil ceraikan boleh nggak Bu? Boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Ya, tapi masih ada sebab ya Bu ya. Kamu ini nggak ada sebab kan? Ya. Ketika punya anak aja kan boleh ceraikan. Hamil pun ketika diceraikan nggak masalah. Ya, hadisnya dilarang itu ketika sedang dalam keadaan haid. Nah, di sana. Nah, maka di sini di surah At-Thalaq ayat ke-6 tadi dijelaskan konsep nafkah bagi laki-laki yang menceraikan istrinya yang sedang dalam keadaan hamil, wajib menafkahi mantan istrinya sampai lahiran. Apalagi Pak, akal sehat kita nih, apalagi ya Pak, istri kita yang tidak kita ceraikan, hamil pula, lebih layak dapat nafkah ini. Betul nggak? Ini yang sudah kita ceraikan aja masih wajib kita nafkahi, apalagi yang tidak kita ceraikan. Itu mafhumnya itu. Ditambah lagi masih ke-6, fa in arada'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau mantan istri bapak yang hamil tadi melahirkan plus langsung menyusui anak bapak, apa perintah Allah? Fa'atuhunna ujurahun, kasih upah menyusui mereka. Upah bahasa Quran. Ya, ngasih upah Pak. Wajib bapak ngasih upah ke mantan istri bapak yang sedang menyusukan anak-anak bapak. Logika sehat kita, apalagi Pak, istri kita yang tidak kita ceraikan, hamil, melahirkan, menyusukan anak kita, lebih layak dapat upah menyusui ini. Ibu dikasih uang menyusui nggak Bu? Berapa anaknya Bu? Kali berapa kira-kira Bu? Nah, catat hutang para suami gitu kan. Nah ini di sini kelemahan kita. Makanya ijtihad ulama saya itu saya amati. Kenapa ada gono gini? Istilahnya ya, saya tidak menggunakan gono gini itu sampai titik karena tadi konsepnya nggak jelas. Untuk menyelamatkan ibu rumah tangga yang nggak jelas kasih nafkahnya itu, keluarlah pasal tadi ijtihad ulama, ya, memisahkan harta bersama ini 50-50. Padahal dasarnya adalah An-Nisa 32 tadi tidak ditetapkan besarannya, kembali kepada peran atau kontribusi atau kongsinya berapa.
Kalau ada fungsinya tertulis, maka pisahkan sesuai dengan tertulis. Kalau tidak ada, maka ijtihadnya adalah 50-50 di antaranya. Bukan ketentuan, tapi ini sebuah ijtihad bagi yang tidak tercatat. Wallahu a'lam bishawab. Ini akurat dalam hal kepemilikan aset. Jelas ya? Yang kedua adalah harus akurat dalam menentukan siapa ahli waris. Nah, di sini. Baik. Untuk masuk ke sana, berarti saya langsung ke langkah-langkah. Apa saja yang Bapak Ibu lakukan ketika terjadi kewafatan? Ini langkah-langkahnya. Pertama, jangan dulu bicara masalah waris sebelum jenazah dimuliakan. Ketika dalam pemulihan jenazah ada biaya-biaya dan gak ada postingan lain, gak ada uang duka, gak ada santunan, maka biaya semuanya diambil dari harta si mayit. Kalau nggak ada sama sekali. Tapi alhamdulillah budaya kita ini luar biasa ya. Ada uang duka, uang santunan, silakan. Uang duka, uang santunan bukan harta waris karena dia muncul pasca kematian. Misalnya pada keluarga, silakan manfaatkan. Mau bagi rata silakan. Mau dipakai takziah silakan. Ya kan, pengurus jenazah itu kan lumayan biayanya kan. Memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya. Belum kalau di kota tuh kampling gitu kan bayar, nggak ada yang gratis di kota. Kalau di kampung oke lah gratis. Kalau di kota ini kan serba bayar. Per 5 tahun kah ada sebagainya. Urusnya aja mulia kan sampai selesai. Ini langkah pertama. Ya, jangan bicara masalah waris sebelum dimuliakan jenazah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, hutang. Ayatnya apa? Di An-Nisa ke-11 12. Itu sampai 4 kali Allah mengatakan mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Ya. Bicara waris itu kapan? Setelah wasiat dan hutang diselesaikan. Coba cek ayatnya. Mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Urutannya apa dulu Pak? Wasiat baru hutang. Tapi di sini apa dulu? Hutang dulu baru wasiat. Ini bertentangan enggak? Bertentangan. Betul kan? Di ayatnya mimba diwasiatin dulu baru hutang di ayatnya ya. Tapi di lapangan saya urutkan hutang itu baru wasiat. Nah, ini pentingnya bukan tafsir ya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan antum taqra'una hadhil ayah min ba'di wasiyatin yusi biha audain fa inna rasulullah qala ad-dain sabal wasiyah. Kalian, kata Ali, membaca ini seakan-akan wasiat dulu baru hutang, tapi Rasulullah di lapangan menunaikan hutang dulu baru wasiat. Nah, dari sisi kebahasaan saya dapatkan dari tafsir Sofot Tafasir yang kencang kesastraannya ini. Kenapa Allah takdimkan, Allah dahulukan kata wasiat di Quran itu? Kenapa? Mimbabil iltifat, supaya menjadi perhatian ahli waris. Kenapa? Karena wasiat hukumnya tidak sewajib hutang. Kalau hutang pasti wajib. Kalau wasiat tidak wajib. Nah, karena nggak wajib, lemah hukumnya, didahulukan agar jadi perhatian ahli waris. Tolong perhatikan wasiat almarhum ayah atau ibunya. Itu diantaranya. Hukum wasiat apa? Mustahab dianjurkan. Lemah kan? Kalau hutang wajib, gitu kan ya. Nah, maka yang lemah tadi didahulukan apa? Jadi perhatian saja. Nah, itu mimbabil iltifat dari segi kebahasaan. Jadi yang kedua ada apa? Hutang segera dilunaskan. Kalau habis warisannya dibayar hutang, ya udah jangan bicara waris, karena udah selesai. Ya tapi ternyata mewariskan hutang, gimana tuh? Apakah pembayarannya 2:1 laki perempuan? Enggak. Siapa yang bayar hutang? Nah, siapa yang bayar hutang? Apakah ahli waris wajib bayar hutang si mayit? Ya, pewarisnya yang wafat meninggalkan hutang-hutang yang banyak. Ahli warisnya mohon maaf kere-kere atau bahkan masih anak-anak, siapa yang bayar? Yang bayar adalah yang mampu. Siapa yang mampu? Kalau nggak ahli waris, ya tetangganya, ya saudaranya. Jangan diam.
Kasihan saudara kita ini yang soleh, ini yang rajin ini, ketika ia wafat masih ada hutangnya. Pernah suatu hari Rasulullah enggan mensolatkan seorang jenazah yang masih ada hutangnya karena ini berat. Sampai hutang ini Bapak Ibu nggak bisa ditutup, walaupun dia punya gelar syahid sekalipun nggak bisa ditutup. Rasul mengatakan inna syahid yughfar kullu dzambi illa dain. Syahid itu bisa menghapuskan segala dosa kecuali satu, hutang. Nggak bisa ditutup dengan syahidnya itu orang itu. Maka mohon perhatikan sekecil apapun hutang almarhum atau almarhumah ibu kita. Ya. Di hadis yang lain Rasul mengatakan, nafsul mu'min mu'allakun bidainihi. Ruhnya orang beriman tergantung hutangnya. Kalau bahasa kerennya Pak, masih kentayangan Pak. Kasihan ayah kita, kasihan ibu kita, pada ada hartanya, tapi anaknya ahli waris yang nggak mau bayar hutangnya. Mohon maaf, saya sebutin namanya Kasdorjet misalkan, datang ke saya juga untuk keponakannya dengan kakaknya, ya, lewat Zoom. Dia bilang, Ustaz, saya tidak nuntut hak waris saya karena harta si Dorje ini dikuasai oleh anak angkatnya yang 4 orang itu, dengan ya. Dorje masih punya kakak, yang satu laki udah agak pikun, yang lagi perempuan udah agak tua, ada lagi ponakannya si Mimi, dengan ya viral di berita itu. Datang di Zoom lewat saya nggak nuntut hak waris saya, cuma saya minta masih ada hutang Dorje yang melunaskan. Saya kasihan ke adik saya, dia punya harta tapi hutang belum dibayarkan. Karena ada yang datang ke dia, gitu kan ya, ke kakaknya itu. Kalau dia punya duit saya bayarkan, karena nggak punya duit karena ratusan mungkin ya, Allah alam hutangnya berapa. Ini hutang, hati-hati, ya, sekecil apapun. Maka ini Bapak Ibu, tradisi sudah bagus diumumkan, tapi aplikasinya masih kurang kita, belum greget. Coba cek. Kadang kalau waris itu kadang nyampe aja. Ya, pernahkah kita nyari ke tetangga, ke sahabat ayah kita, ada nggak hutang ayah kita, ada nggak hutang ibu kita? Pernahkah kita seperti itu? Jarang. Kasihan ayah kita, kasihan ibu kita, pada harta yang dinikmati oleh anak-anak ini, pada hutang yang masih numpuk belum terbayar. Belum lagi hutang yang tidak diketahui anaknya. Nah, makanya kalau berhutang tercatat, ya kan? Di Al-Baqarah 282 itu masalah hutang kan, catat ditulis itu, biar nggak memberatkan ahli waris. Nah, maka solusinya, ya, ketika Bapak Ibu sebagai anak-anak ya, dari hutang orang tua kita yang tidak kita ketahui, kita nggak ketahuan, maka solusinya apa? Keluarkan, niatkan, ya Allah, saya keluarkan harta waris ya dari harta ayah ibu saya untuk bayar hutang mereka yang tidak kami ketahui, ya Allah. Dengan apa? Dengan sedekah atau apa? Terserah bentuknya mau apa, niatkan itu. Karena apa? Kita nggak tahu nih, ayah kita di masa lajangnya, di masa ABG-nya pernah berbuat khilaf dan sebagainya, ada hak Adam yang beliau injak-injak tidak kita ketahui. Coba siapa yang jawab? Kita anak-anaknya, dari harta yang boleh tinggalkan. Ada istilah orang sudah darmaji, Bu, dah 5 ngaku hiji. Kan nggak tahu nih, pernah nggak lagi seperti itu? Kita di sekarang gitu kan ya, Bapak Ibu yang ngalamin gitu kan ya. Ya masa-masa kelam kita ini kan luar itu hutang juga tuh hak Adam itu. Karena dari sisi pertaubatan itu belum cukup Pak. Ya, di kitab Riyadhus Shalihin bab kedua tentang pertaubatan, Imam Nawawi membahas sebelum hadis ayat dibahas dulu tentang tanda-tanda taubat. Pertama kata beliau al-iqla, tinggalkan. Yang kedua an-nadab, menyesal. Yang ketiga apa? Berazam kuat untuk tidak mengulang kembali. Itu tanda taubat. Tapi menambahkan itu hak Allah yang dilanggar. Kalau hak Adam nggak cukup yang tiga ini, nggak cukup. Tambahkan yang keempat, radul mawzalim, mengembalikan yang terampas. Itu kan Adam. Nggak cukup pertobatannya dengan istighfar, belum cukup. Kembalikan yang sudah kita ambil. Baik, donasi, hutang-hutang almarhum sebelum bicara masalah waris. Seperti zakatnya, itu kan hutang. Misalkan zakatnya keluarnya di bulan apa, misalkannya Rajab misalkan, ya, meninggallah ayah kita ini di Sya'ban.